Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua saudara. Belum terlambat kiranya Bapak mengucapkan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita sehat selalu dan kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan maksimal sehingga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak pribadi dan keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian tetap jaga kesehatan, stay at home sesuai dengan anjuran pemerintah. Mari kita bersama-sama putuskan rantai COVID-19 dengan cara tetap di rumah, jaga jarak. Jika tidak terlalu penting untuk keluar rumah, kita tetap di rumah. Kemudian selalu mau menjaga kesehatan. Ada tip dari Bapak, sebenarnya syariat Islam sudah mengajarkan kepada kita sangat bagus sekali, yaitunya senantiasalah menjaga wudhu, ya. Dengan selalu menjaga wudhu, insya Allah kita selalu bersih, maka semua virus, kuman, bakteri, penyakit akan jauh dari kita. Insya Allah, maka dari itu senantiasalah jaga wudhunya, ya, senantiasa dalam keadaan suci. Baik saudara sekalian, sesuai dengan kesepakatan kita bersama, kita tetap lanjutkan perkuliahan kita meskipun ini awal Ramadan. Sesuai dengan edaran dari kampus, hanya waktunya yang dipersingkat, ya. Oke, hari ini kita lanjutkan telah kurikulum fisika pertemuan yang ke-9. Kita bahas tentang standar isi, ya, standar isi kurikulum SMP, MTS, dan SMA Madrasah Sederajat. Di mana di sini capaian pembelajarannya adalah saudara bisa menganalisis standar isi kurikulum fisika kurikulum SMP atau MTS dan SMA atau Madrasah Sederajat. Saudara sekalian, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang standar proses, ya. Standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, sekarang kita bahas lagi standar isi. Sebelum kita bahas lebih panjang, perlu saudara ketahui kenapa kita harus mempelajari dan memahami standar isi. Nah, standar isi ini adalah standar terpenting bagi salah satu standar yang penting harus dipahami oleh seorang calon guru, ya. Jadi kita sebagai calon guru harus menguasai apa itu standar isi. Kenapa? Karena di dalam standar isilah semua apa yang akan saudara lakukan nanti, apa yang saudara kerjakan nanti sesuai dengan profesionalisme kita sebagai guru, itu sebagian besar ada di standar isi. Oke, maka dari itu sebagaimana juga Pak sampaikan di awal perkuliahan, jadi nantinya dengan memahami standar isi ini, nanti di lapangan saudara tidak bingung lagi. Sederhananya seperti ini, nanti ketika saudara di lapangan, di sekolah misalnya, saudara mengajar, misalnya saudara disuruh mengajar di kelas 8. Jadi idealnya saudara tidak akan bertanya-tanya lagi. Dalam pemikiran saudara, saudara sudah tahu, sudah paham, itu kelas 8 itu materinya apa saja, ya. Semester 2 itu materinya apa saja, sampai mana harus diajarkan, berapa waktunya, berapa lama harus mengajarkannya, itu sudah ada di benak saudara. Nah, itu terdapat di standar isi. Nah, itu yang membedakan saudara dengan mahasiswa lulusan ilmu murni. Mungkin dari segi konten fisikanya mereka lebih bagus,
tapi dari hal kependidikannya, salah satu kurikulum mereka tidak memahami karena mereka tidak mendapatkan hal yang demikian. Jadi kalau mereka disuruh mengajar, mungkin mereka akan bertanya dulu, ini materinya apa? Yang mau saya ajarkan apa? Sampai di mana? Seperti itu. Nah, maka dari itu, mari kita pahami standar isi kurikulum SMP dan SMA ini. Saudara sekalian, ini materinya panjang, karena kita bagi dua ya, ada SMP, MTS, dan SMA Madrasah Sederajat. Nah, pada video singkat ini, Bapak akan memaparkan, menjelaskan tentang struktur kurikulum SMP, standar isi kurikulum SMP atau MTS. Nah, untuk SMA, MA, nanti Bapak berikan bahannya saja, di mana ketika saudara sudah memahami pemaparan Bapak tentang standar isi kurikulum SMP ini, insya Allah SMA bisa dipahami. Kenapa? Pada intinya sama, yang membedakan adalah bagian tertentu nanti misalnya alokasi waktu ya, SMP misalnya berapa menit 1 JP, SMA berapa menit, kemudian 1 minggu berapa, itu saja yang membedakannya. Tapi dari penyampaian ini kalau saudara memperhatikan, insya Allah saudara paham struktur kurikulum SMP dan SMA. Baik saudara sekalian, di dalam standar isi itu kita akan mengetahui apa yang disebut dengan struktur kurikulum ya. Jadi struktur kurikulum itu. Di dalam struktur kurikulum itu, yang pertama saudara akan memahami apa yang disebut dengan kompetensi inti, atau yang juga saudara sebut dengan KI ya. Di mana KI itu ada 4 ya. Ini ada tabelnya. Nah, yang pertama ada spiritual, ada sosial, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Nah, saudara sekalian, nah, dalam revisi K13 beberapa minggu yang lalu Bapak sudah sampaikan bahwasanya untuk sikap spiritual dalam revisi ini sudah terbantu, di mana yang melakukan penilaiannya adalah diserahkan kepada guru pendidikan agama. Dalam hal ini guru pendidikan agama Islam atau pendidikan agama yang lainnya. Di mana sebelum revisi ini semua guru melakukan penilaian spiritual ya, sekarang diserahkan ke guru pendidikan agama. Sementara sikap sosial ini sudah dibantu dan diserahkan kepada guru PKN atau KWN. Nah, kemudian juga harus saudara pahami, misalnya sosial ini ya, tidak mutlak pula semuanya harus dilakukan ya, tergantung kesanggupan dan tergantung apa yang mau diukur dan apa yang mau kita lakukan penilaian, dan itu bisa terukur ya. Misalnya saudara hanya ambil 2, jujur dan disiplinnya 2, itu sikap sosialnya. Kemudian pengetahuan. Nah, pengetahuan ini semua guru bidang studi melakukannya. Jadi pengetahuan dan keterampilan. Ini bisa saudara baca dan pahami nanti. Nah, ini adalah KI ya. Jadi ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, kemudian dalam standar isi kita juga akan memahami mata pelajaran. Nah, mari kita lihat untuk mata pelajaran itu ada 2 kelompok, ada kelompok A, ada kelompok B. Itu saudara bertanya, kenapa ada kelompok A, kelompok B? Kelompok A ini adalah struktur kurikulum, kontennya ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kita satuan pendidikan hanya melaksanakannya saja. Semua kontennya sudah ditetapkan. Kita hanya mengajarkan. Nanti kalau RPP kita hanya mengembangkan. Sementara kelompok B sama dengan kelompok A, ini kontennya juga sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, tapi kita boleh mengintegrasikan muatan lokal ya, kurlok ya, kurikulum lokal. Nah, misalnya seperti kita di Sumatera Barat, kalau dahulu ada pelajaran BAM ya, budaya alam Minangkabau. Sekarang pelajaran BAM tidak ada lagi. Nah, sebenarnya mata pelajaran BAM itu yang tidak ada. Tapi intinya itu masih bisa kita lakukan ya. Di mana? Nah, dalam mata pelajaran seni budaya